Rera di Kicau Mamugari. Gimana kabar kalian? Semuanya sehat-sehat aja kan? Aku doain ya kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih ya yang udah subscribe di channel aku. Support kalian benar-benar bikin aku happy dan semoga channel dan vlog aku ini bisa bermanfaat untuk yang pengen tahu informasi tentang dunia pramugari. Dan jangan lupa nyalain terus loncengnya supaya nggak ketinggalan update dari vlog aku. Di vlog aku yang sekarang, aku mau berbagi cerita dan sharing informasi sama kamu semua tentang bagaimana sih sebenarnya interview di sebuah maskapai penerbangan asing atau maskapai penerbangan internasional. Kalian pasti pada mau tahu dong, apa aja yang sebenarnya yang perlu diketahui oleh kalian wannabe pada saat mau interview di sebuah perusahaan internasional. Nah, di sini aku akan sharing pengalaman aku yang sebenarnya bukan berarti aku flashback di tahun 2005 saat aku awal join di maskapai ini. Karena kalau misalnya diingat-ingat tahun 2005 itu udah lama banget ya. Tapi yang aku akan sharing sama kalian bagaimana proses interview di salah satu maskapai penerbangan internasional, di mana saat itu aku diminta oleh salah satu owner dari agensi tersebut untuk membantu perekrutan di sebuah maskapai internasional. Tonton terus ya, jangan sampai di skip pokoknya. Jadi guys, tahun 2015 sampai 2016 lalu aku tuh sempat diminta bantuan oleh salah satu owner agensi perekrutan pramugari untuk maskapai internasional atau maskapai penerbangan asing ini untuk membantu mereka dalam proses awal screening interview untuk calon pramugarinya. Nah, biasanya itu setiap maskapai itu memiliki aturan atau rules tertentu yang mereka tetapkan untuk calon pramugari maskapai tersebut. Seperti contohnya dari tinggi badan, berat badan, atau syarat-syarat lainnya. Jadi bukan berarti syarat-syarat tersebut itu berlaku di setiap maskapai ya. Jadi itu ada beberapa maskapai yang memang memiliki syarat-syarat tertentu. Nah, biasanya pada saat open recruitment mereka itu bakalan cantumin apa aja sih yang mereka butuhkan dari setiap calon pramugarinya. Cuman hampir semua maskapai penerbangan asing itu otomatis mereka itu mengharuskan para pramugarinya untuk dapat yang namanya berbicara bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu esensial banget ya guys. Gak mungkin kalian gak bisa bahasa Inggris terus kalian keterima di salah satu yang namanya maskapai internasional atau maskapai penerbangan asing. Jadi pastiin aja kalian yang namanya bisa bahasa Inggris. Bisa itu dalam arti kalian gak harus yang namanya mengerti grammarnya 100% benar. Yang penting kalian itu berani untuk berbicara, kalian itu mempunyai kemampuan untuk mengerti saat conversation itu terjadi. Jadinya komunikasi itu bisa ada dua arah, nggak hanya satu arah aja. Jadi proses awal itu mereka akan mengukur tinggi badan dan berat badan kalian. Setiap airlines memiliki persyaratan yang berbeda ya. Ada yang hanya ditentukan oleh tinggi badan, ada yang memang harus melakukan tes seperti kalian apakah sampai di titik tertentu yang mereka buat. Maksudnya itu jatuhnya itu kita bilang itu kayak armrest ya girl. Jadi tuh kadang ada orang yang tingginya 160 tapi tangannya tidak bisa menggapai atau tidak bisa mencapai titik yang sebuah maskapai itu mau. Jadi aturan atau persyaratan tinggi badan atau berat badan setiap maskapai itu berbeda-beda. Kalian lihat aja nanti pada saat open recruitment dari perusahaan tersebut. Nah, setelah kalian melewati yang namanya pengukuran tinggi badan, berat badan, atau pengecekan lainnya, kalian itu akan melewati yang namanya interview tahap awal atau yang kita bilang pre-screening before the real interview. Maksudnya tuh kayak interview tahap awal sebelum kalian benar-benar
melakukan interview dengan maskapai asing atau penerbangan tersebut. Jadi kalau misalnya kalian lolos di pre-screening interview ini, kalian bisa melanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya. Di situ kalian akan dinilai apakah CV kalian atau apakah diri kalian memenuhi persyaratan yang dimau atau diminta oleh maskapai asing tersebut sebelum kalian ke tahap selanjutnya. Nah, di sini tuh aku juga mau ngasih tahu kalian kayak apa sih sebenarnya interview yang terjadi atau kayak apa sih yang mereka tanyakan pada saat mereka menginterview kalian. Yang pertama itu yang mereka lihat adalah CV kalian, dalam arti kualifikasi apa sih yang dipunya dari kamu itu, latar belakang kamu, background dari keluarga kamu pastinya akan dilihat oleh mereka pada saat awal interview. Lalu mereka juga akan melihat apakah kalian pernah menjadi pramugari sebelumnya dan pengalaman apa yang kalian punya. Jadi itu sebenarnya pada saat interview itu adalah proses saat mereka mengenal kayak apa sih diri kamu. Jadi kalian kayak model apa ya? Kayak misalnya kalian menjual satu produk, nah di situ produk itu kalian harus tahu dong kelebihan produk yang ditawarkan. Nah begitu juga dengan pada saat proses interview. Jadi kalian itu harus tahu nilai plus apa yang kalian punya dan yang kalian mau jual sehingga mereka yang menginterview kalian itu tertarik dan excited banget untuk merekrut kamu menjadi salah satu pramugari di maskapai mereka. Jadi kayak misalnya kalian pernah sebelumnya terbang di airline tertentu atau kalian sebelumnya mungkin melakukan suatu pekerjaan di perusahaan asing mana, atau mungkin kalian pokoknya kalian bercerita tentang pengalaman yang kalian punya, dan biasanya itu semakin menarik pengalaman yang kalian punya, maka pada saat proses interview itu akan berjalan lebih menyenangkan atau mengesankan bagi para interviewernya. Bagi kalian yang belum pernah bekerja sebelumnya di airlines manapun, kalian gak usah khawatir atau kalian patah semangat ya. Itu is not the end of your day. Jadi kayak kalian gak usah takut yang namanya persaingan dengan mereka yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya di dunia pramugari. Justru disitulah saatnya kalian menjual apa sih yang ada atau potensi apa sih yang kamu punya. Jadi kayak misalnya gak semua produk yang bagus itu bakalan dilirik orang. Justru terkadang ada suatu produk yang mungkin orang belum kenal tapi justru bikin orang tertarik untuk membeli produk itu. Nah begitu pula dengan yang namanya proses interview. Jadi bagi kalian yang belum ada pengalaman, kalian gak usah khawatir. Disitulah justru potensi kalian untuk yang namanya mengenali untuk yang namanya memberitahu kepada mereka kalau kalian itu layak dan pantas untuk direkrut menjadi salah satu pramugari di maskapai itu. Dan ya guys ya, mereka ini juga sebenarnya suka mencari tahu apakah kalian mengetahui kayak apa sih sebenarnya maskapai penerbangan mereka itu. Jadi mereka juga pengen tahu apakah kalian memiliki informasi atau tidak mengenai maskapai penerbangan mereka. Jadi setidaknya kalian itu cari tahu dulu ya tentang sejarah atau mungkin apapun itu pengetahuan umum yang bersangkut paut dengan maskapai penerbangan tersebut. Jadi jangan sampai kalian nggak tahu atau kalian nggak punya ide sebenarnya kalian ini apply di perusahaan atau di maskapai asing seperti apa. Jadi nggak cuman kayak kalian apply aja yang namanya ada lowongan pekerjaan, tapi kalian juga setidaknya memiliki informasi atau pengetahuan mengenai maskapai penerbangan tersebut. Pada saat interview itu biasanya mereka juga akan menanyakan apakah kalian bersedia untuk ditempatkan di home base mereka. Jadi pastiin ya kalau kalian itu benar-benar bersedia untuk tinggal di home base tempat maskapai asing kalian bekerja nanti. Gimana? Gampang kan proses interview menjadi seorang pramugari?
Pokoknya kalau kalian belum lolos di tahap-tahapan awal menjadi pramugari, kalian gak usah khawatir, tetap usaha, jangan menyerah. Pokoknya kalian usaha terus, karena setiap orang itu memiliki proses yang berbeda-beda. Ada yang sekali atau 2 kali ikutan interview langsung keterima, ada juga yang harus mencoba berkali-kali. Pokoknya kalian jangan menyerah ya, jangan patah semangat, terus mencoba. Oke semua, terima kasih ya yang udah dengerin vlog aku hari ini. Semoga bermanfaat untuk kamu semua. Jangan lupa nyalain loncengnya dan subscribe di channel aku.